Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Beragam informasi penting dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Nofri Afandi, inilah Kabar Sumatera. Pemirsa, mengawal Presiden saat melakukan kunjungan ke daerah merupakan suatu kehormatan dan tugas mulia bagi prajurit TNI. Hal inilah yang dirasakan oleh Danrem 023 Kawal Samudra, Kolonel Infanteri Febriel Buyung Sikumbang yang mendapat tugas kehormatan. Inilah yang dirasakan Danrem 023 Kawal Samudra, Kolonel Infanteri Febriel Buyung Sikumbang yang mengemban tugas khusus sebagai Dansatgas PAM VVIP Pengamanan Wilayah atau PAMWIL dalam kunjungan Presiden RI Joko Widodo ke sejumlah daerah di Sumatera Utara. Danrem 023 Kawal Samudra, Kolonel Infanteri Febriel Buyung Sikumbang bersama prajuritnya mengaku bangga dalam mengemban tugas khusus memberikan pengawalan dan pengamanan kepada Presiden, karena tugas itu suatu kehormatan tersendiri bagi setiap prajurit. Untuk itu dalam tugas tersebut tidak dibenarkan ada kesalahan sekecil apapun. Dalam tugas mulia tersebut, prajurit Korem 023 Kawal Samudra diberikan tugas khusus memberikan pengamanan ekstra demi kelancaran kegiatan Presiden Jokowi saat melaksanakan kunjungan kerja ke daerah wilayah Korem 023 Kawal Samudra. Kunjungan Presiden Jokowi bersama beberapa menteri ke daerah Sumatera Utara meliputi banyak agenda selama 3 hari mulai 2 hingga 5 Februari. Di hari pertama kunjungan Presiden Jokowi di wilayah Korem 023 Kawal Samudra, yakni meresmikan jalan bypass di Kecamatan Balige, meresmikan pelabuhan Aji Bata, meresmikan penataan kawasan Huta Sialagan Samosir, serta mengunjungi Kampung Ulos, Desa Hutaraja, Kabupaten Samosir. Di hari berikutnya pada Kamis 4 Februari, Presiden Jokowi melakukan penanaman pohon dengan argopopersi, kemudian dilanjutkan penyerahan SK Hutan Sosial dan Tanah Objektif Reforma Agraria atau TORA Desa Simangulape, Kabupaten Humbang Hasundutan. Sedangkan di hari terakhir, tanggal 5 Februari, Presiden Jokowi melakukan kegiatan pembagian sertifikat tanah di lapangan Sudirman Sidikalang dan dilanjutkan dengan meninjau pasar Sidikalang. Di akhir kunjungannya di Sumatera Utara, Presiden melihat langsung Kampung Jeruk dan pembangunan jalan Desa Liang Melas, Kabupaten Karo. Dari Sibolga, Sumatera Utara, Swandi Panggabean, TV One mengabarkan. 20 kepala desa dari 2 kecamatan di Kabupaten Banyuasin, yaitu Kecamatan Banyuasin 1 dan Kecamatan Air Kumbang, resmi dilantik oleh Bupati. Pelantikan itu digelar di lapangan bola Desa Panca Desa, Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Dalam sambutannya, Bupati Banyuasin Askolani mengingatkan para kepala desa yang dilantik langsung bekerja, sebab kepala desa merupakan tulang punggung pembangunan desa serta tempat pengaduan masyarakat desa. Bahkan salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Banyuasin, Dapil 5, Ahmad Nurholis mengajak seluruh kepala daerah yang dilantik untuk bersinergi yang lebih kuat ke depannya, sehingga program-program pembangunan desa dan pemerintah Kabupaten Banyuasin dapat cepat tercapai. Bupati Banyuasin Askolani Jasi didampingi Wakil Bupati Samo Sentono, Kapolres Banyuasin AKBP Imam Safei, dan Ramil 43003 Mariana, Kapten Infanteri Kusnandar, Camat Banyuasin dan Air Kumbang, ibu-ibu PKK Kabupaten Banyuasin mendatangi lapangan sepak bola Desa Panca Desa, Kecamatan Air Kumbang, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Kamis 3 Februari lalu. Dalam kunjungannya, Bupati Banyuasin Askolani Jasi melantik 20 kepala desa terpilih di 2 kecamatan yang ada di Kabupaten Banyuasin, yakni Kecamatan Banyuasin 1 dan Air Kumbang. Di Kecamatan Banyuasin 1 ada 9 kepala desa terpilih dan di Kecamatan Air Kumbang ada 11 kepala desa terpilih. Sebelum pelantikan, Bupati Banyuasin Askolani Jasi terlebih dahulu memimpin pengambilan sumpah jabatan terhadap kepala desa yang memimpin selama 6 tahun ke depan. Setelah pelantikan, hari ini juga para kades dipersilakan langsung bekerja di desa masing-masing. Terobosan yang akan saya lakukan meningkatkan dan menggiatkan UMKM khusus di bidang kerajinan tangan, rotan, eceng gondok, burung dan lain-lain. Desa yang dilantik. Kami
terkait khususnya Perindak untuk memberikan inovasi dan membekali kepada pelaku UMKM khusus di bidang kerajinan tangan yang menjadi prioritas kami untuk menciptakan lapangan kerja dan mensejahterakan masyarakat. Desa-desa sekecamatan Air Kumbang ada 11 desa yang hari ini dilantik. Kades-kades Kecamatan Air Kumbang, kami akan bekerja sama bahu-membahu melayani masyarakat, memperjuangkan pembangunan di desa yang ada di Air Kumbang pastinya. Salah satu DPRD Banyuasin Dapil 5 Nurholis mengatakan dia akan lebih erat lagi mengajak para kades bersinergi untuk membangun desa. Ke depan kita berharap ada sinergi antara kepala desa dengan DPR dalam membangun desa wabil khusus di Dapil 5 ini, Kecamatan Banyuasin 1, Kecamatan Air Kumbang. Kita akan menselaraskan program-program dari RPJM Desa akan kita kawal sampai dengan dia di RPJMD Kabupaten untuk pelaksanaan pembangunan di tahun yang akan datang. Dan juga kita minta bantuan untuk penyelesaian masalah vaksinasi, terutama vaksinasi anak-anak. Pembangunan kita ada 500 lebih sekolah yang ada di Kabupaten Banyuasin, tentunya dengan anggaran yang sangat terbatas. Tentunya kita ada prioritas, tapi tentunya kita tetap berharap dengan masyarakat untuk kita bersabar. Tapi secara serentak keseluruhan tidak mungkin, karena bangun kita bertahap. Banyuasin itu ada 21 kecamatan, 284 desa, dan 17 kelurahan. Tidak mungkin dalam waktu yang seketika kita selesaikan semua, tidak mungkin. Jadi tentunya semua bertahap kita lakukan sesuai dengan agenda pemerintah daerah dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, Syamsul Rizal, TV One mengabarkan. Untuk menjaga solidaritas dan kekompakan, pengurus Karang Taruna Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan turun ke desa untuk meresmikan event turnamen bola voli di Kecamatan Sindang Danau. Kepengurusan Karang Taruna Kabupaten yang diketuai Heri Martadinata terus mengajak kader hingga ke pelosok desa demi menjaga solidaritas dan kekompakan di organisasi yang dipimpinnya. Seperti di Desa Pematang Danau, Kecamatan Sindang Danau, gelaran event turnamen antar klub yang bertajuk Karang Taruna Muda Sepakat Cup ke-1 langsung dibuka oleh Ketua Karang Taruna Kabupaten Heri Martadinata. Masyarakat Desa Pematang Danau antusias menyambut kedatangan Ketua Karang Taruna dan rombongan serta disuguhi tarian daerah. Ketua Karang Taruna Oku Selatan Heri Martadinata mengapresiasi event yang digelar di desa tersebut. Event turnamen yang digelar tersebut merupakan ajang silaturahmi antar sesama, serta bertujuan untuk membangkitkan generasi muda untuk meraih capaian dan prestasi dalam dunia olahraga volleyball. Apalagi olahraga tersebut yang merakyat dan banyak digemari masyarakat hingga ke pelosok. Alhamdulillah tadi sudah dibuka dan kedepannya mungkin Pak Kades untuk mencari bakat untuk menjadi atlet volleyball baik tingkat kabupaten maupun provinsi dan tidak mungkin ke tingkat nasional. Alhamdulillah di sini hadir dari pihak KONI. Saya berpesan kepada KONI kalau bisa terkait cabur-cabur itu jangan kita ambil semua. Kita ambil yang ada di Selatan yang mana banyak diminati oleh masyarakat. Contohnya bola volleyball, bola kaki, bola tangkis, pingpong. Nah itu dulu kita fokuskan ke depannya. Jadi di sini kita harapkan yaitu menjalin tali silaturahmi antara pemuda khususnya. Dan kita adakan kegiatan di bidang positif. Jadi kebetulan di sini ada Pak Camat, kami bekerja sama untuk mengadakan kegiatan ini. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar. Hadiah bukan jadi tujuan utama, tetapi tali silaturahmi persaudaraan itulah yang kita utamakan. Dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan, Andi Salani, TV One mengabarkan. Demi menyukseskan program pemerintah untuk mencapai herd immunity, pemerintah Desa Surabaya, Kecamatan 3 di Haji, Kabupaten Oku Selatan, Sumatera Selatan, menggelar vaksinasi dosis kedua bagi warga desa setempat. Ratusan warga Desa Surabaya, Kecamatan 3 di Haji, Oku Selatan, Sumatera Selatan terlihat antusias mengikuti vaksin yang digelar di kantor desa setempat. Mereka mengantre dan diperiksa kesehatan sebelum mendapatkan vaksin. Adapun jenis vaksin yang diberikan ke masyarakat yaitu jenis Sinovac dan AstraZeneca. Pemerintah desa setempat bekerja sama dengan pihak vaksinator Kecamatan 3 di Haji akan terus mengupayakan untuk melakukan jemput bola vaksinasi ke masyarakat. Hal ini guna mempermudah masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi.
Warga menyambut baik upaya pemerintah menjemput bola vaksinasi ke pedesaan tersebut karena mereka tidak perlu mengantre di puskesmas kecamatan dan sedikit meringankan biaya transportasi. Vaksin yang keberapa? Yang kedua. Itu adanya jemput bola ini gimana itu Pak? Kita dari masyarakat sendiri. Ya senang. Senang banget. Jadi kita nggak perlu ke puskes lagi ataupun ke Kota Muara II itu. Kadang kalau kita langsung ke puskes kesan lama. Sementara itu, data dari pemerintah desa Surabaya mencatat untuk capaian vaksinasi dosis ke-1 di desa itu telah mencapai presentasi sekitar 90% dan saat ini pihaknya menggenjot untuk vaksinasi tahap kedua. Ini hampir terakhirnya, hampir semua, cuman berkisar di hari ini 100 masyarakat. Dari kesehatan, dari puskes. Dari puskesmas kecamatan. Kecamatan ya. Untuk wilayah Desa Surabaya sendiri, berapa persen sejauh ini masyarakat yang sudah divaksin? 90%. Dan masyarakat banyak mengucapkan terima kasih, terutama dengan pemerintah setempat, sudah bekerja sama dengan tim kesehatan Puskesmas 3 DHJ, sudah bisa jemput bola, arti katanya. Dari Oku Selatan, Sumatera Selatan, Andi Salani, TV One mengabarkan. Ratusan warga di Kecamatan 3 DHJ Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan kembali menerima vaksinasi dosis kedua. Seperti di Desa Sukarena dan Desa Karangpendeta, Kecamatan 3 DHJ Kabupaten Oku Selatan, tim vaksinator kecamatan kembali melakukan jemput bola untuk warga setempat yang belum melakukan vaksinasi dosis kedua. Masyarakat di dua desa itu sangat antusias mengikuti vaksinasi yang digelar di kantor Desa Sukarena. Mereka mengantri dan diperiksa kesehatan sebelum mendapatkan vaksin. Adapun vaksin yang diberikan berjenis Sinovac dan AstraZeneca. Jemput bola vaksinasi ini merupakan upaya pemerintah desa dan puskesmas untuk menggenjot capaian vaksinasi di masyarakat, khususnya di kecamatan tersebut. Warga pun menyambut baik vaksinasi jemput bola ini karena dengan adanya vaksinasi jemput bola, warga tak perlu bersusah payah untuk pergi ke puskesmas kecamatan tersebut. Menurut warga, selain dapat menghemat waktu, mereka pun dapat menghemat biaya transportasi. Dari data pemerintah dua desa tersebut, tercatat untuk capaian vaksinasi di desa mereka sudah mencapai 85%. Ini sudah menjalankan vaksin yang kedua untuk membantu pemerintah pusat melaksanakan imun vaksin, sehingga harapan kami selaku pemerintah desa bersupaya masyarakat kami Desa Sukarna, Kecamatan 3 DHJ agar terhindar dari dampak bahaya dari penyakit COVID-19. Untuk hari ini alhamdulillah kita melaksanakan vaksinasi kedua ini dengan melaksanakan jemput bola. Alhamdulillah masyarakat Desa Karangpendeta maupun Desa Sukarna sangat mendukung untuk vaksinasi kedua, sehingga masyarakat Desa Sukarna maupun Desa Karangpendeta untuk vaksinasi kedua ini mencapai 85%. Dari Oku Selatan, Sumatera Selatan, Andi Salani, TV One mengabarkan. 9 kepala keluarga korban kebakaran di Batubara, Sumatera Utara menerima bantuan perbaikan rumah dari Bupati dan Basnas. Bantuan diberikan langsung kepada kepala keluarga yang rumahnya terbakar di Dusun 1, Desa Sukamaju, Kecamatan Tanjung Tiram, Batubara. Bantuan berupa uang tunai masing-masing sebesar 15 juta rupiah diberikan Bupati Batubara Zahir melalui asisten 2 Pemkab Batubara Sahala Nainggolan. Didampingi Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Pemkab Batubara Adnan Haris, Kepala Dinas Sosial Pemkab Batubara, Pelaksana Tugas Ketua Basnas Batubara Fadli, Kabag Keuangan Sekretaris Daerah Agnes, dan relawan Kadin Ahmad Yani. Sahala Nainggolan mengatakan bantuan untuk para korban kebakaran ini merupakan amanah Bupati Batubara Zahir yang dalam hal ini bekerja sama dengan Basnas Batubara. Selain bantuan uang tunai, para korban kebakaran juga menerima bantuan 100 karung bahan pangan dari Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Batubara. Terkait banyaknya dokumen warga yang turut terbakar, pemerintah berkomitmen membantu. Sahala menghimbau warga untuk melakukan pengurusan ke instansi terkait. Bupati, Basnas juga ya, memberikan bantuan, Kadin, BK3S, memberikan perhatian kepada masyarakat kita yang kena musibah ini. Bantuannya dan biaya rehab rumah sebesar 15 juta per
rumah yang diterima oleh 9 kepala keluarga. Saya sangat senang sekali telah dibantu oleh Bapak Jahit. Terima kasih sebanyak-banyaknya saya ucapkan kepada Bapak Jahit yang sudah menolong kami. Sebelumnya pada Kamis lalu, kebakaran hebat terjadi akibat korsleting listrik dari salah satu rumah warga di Desa Sukamaju, Kecamatan Tanjung Tiram. Kebakaran tersebut menghanguskan 14 rumah, 9 diantaranya rata dengan tanah. Dari Batu Barat, tim TV One mengabarkan. Kembali di kabar Sumatera, pemirsa, Wakil Wali Kota Palembang kembali mengunjungi warganya di Kecamatan Ilir Timur 2 yang sedang kesulitan, khususnya warga yang sedang sakit dan membawanya untuk berobat. Duryati, warga Jalan Pendawa, Kelurahan 2 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2 yang sedang menderita sakit, didatangi Wakil Wali Kota Palembang, Fitrianti Agustinda. Kedatangan Wakil Wali Kota Palembang untuk membantu agar warganya mendapatkan perawatan yang baik di rumah sakit. Selain Duryati, Fitrianti Agustinda juga menjenguk Sumiati, warga Jalan Sultan Syahril, Kelurahan 5 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2 yang juga mengalami sakit. Namun keluarga menolak untuk dibawa ke rumah sakit lantaran tidak ada orang yang menjaga. Orang nomor 2 di Palembang ini mengatakan hampir semua warga yang dikunjungi saat ini telah memiliki kartu Indonesia Sehat, hingga tidak ada kendala bagi warga untuk berobat, khususnya terkait biaya pengobatan, terlebih di tengah pandemi COVID-19. Alhamdulillah hampir rata-rata warga yang kita kunjungi sudah memiliki kartu Indonesia Sehat ya, sehingga ini juga melegakan kami dalam membantu masyarakat. Tidak ada kendala lagi karena terkait masalah biaya berobat, baik itu di puskesmas, baik itu juga di rumah sakit, sudah ditanggung oleh pemerintah melalui kartu Indonesia Sehat. Apalagi di tengah pandemi ini kami berharap tidak ada lagi warga yang kesulitan untuk berobat. Karena kita tahu sama-sama pandemi COVID-19 ini sudah hampir 2 tahun lebih, dan kita berharap juga masalah-masalah kesehatan ini bisa tertanggulangi dengan baik. Saat ini sudah 96% dari 1,6 juta jiwa warga Kota Palembang sudah memiliki kartu Indonesia Sehat. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra TV One mengabarkan. Pemerintah Kota Palembang resmi membuka Festival Sekanak Lambidaro sebagai salah satu tempat wisata baru di Kota Palembang. Wisata baru Sekanak Lambidaro di Jalan KH Dahlan, Kelurahan 24 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil resmi dibuka untuk umum sebagai tempat wisata baru di Kota Palembang. Peresmian dilakukan oleh Gubernur Sumsel Herman Deru didampingi Wali Kota Palembang Harno Joyo. Wisata baru yang terletak di tengah kota tertua di Indonesia ini menawarkan banyak spot foto baru untuk Instagramable dengan menawarkan kecantikan Sekanak Lambidaro yang telah selesai direstorasi. Telah diresmikannya Festival Sekanak Lambidaro dan akan dijadikannya sebagai agenda tahunan oleh pemerintah, Wali Kota Palembang berharap masyarakat kota khususnya yang berada di sekitar lokasi Sungai Sekanak Lambidaro untuk menjaga kebersihan dan keamanannya, sehingga dapat memberi manfaat dan kebaikan. Terima kasih, rasa bahagia kami, rasa gembira kami hari ini bisa bersama masyarakat untuk melaksanakan acara di Sungai Sekanak Lambidaro. Mudah-mudahan momen ini, tadi kami juga berterima kasih Pak Gubernur sudah mencanangkan acara ini akan dilaksanakan setiap tahun. Artinya mudah-mudahan kalau tempat ini kita bermanfaatkan, artinya bagi masyarakat yang ada di sekitar sini ini betul-betul membawa kebaikan. Pesan kami, himbauan kami, mari kita jaga tempat ini karena milik tempat ini adalah kita semua. Sudah selayaknya, sudah sewajarnya kita untuk menjaganya. Terima kasih. Usai dilakukan peresmian pembukaan Festival Sekanak Lambidaro, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palembang bersama Gubernur Sumsel, Ketua DPRD Sumsel melakukan tebar benih ikan dan penanaman pohon. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra TV One mengabarkan. Setelah sukses digelar selama 2 hari, Festival Sekanak Lambidaro pun ditutup oleh Sekda Kota Palembang Ratu Dewa. 2 hari digelar, Festival Sungai Sekanak Lambidaro mendapat antusias dari masyarakat Kota Palembang.
Salah satu destinasi wisata baru di Kota Palembang ini, selain menghadirkan keindahan sungai, juga menawarkan berbagai permainan anak dan berbagai stan yang dapat dikunjungi masyarakat. Meski mendapat antusias dari masyarakat, pelaksanaan festival selama 2 hari, yakni 5-6 Februari berlangsung tertib dan aman. Sekretaris Daerah Kota Palembang yang menutup acara tersebut pada Minggu siang meminta masyarakat tetap menjaga tempat wisata baru di Kota Palembang ini agar aman, bersih, dan keindahannya selalu terjaga sehingga pengunjung merasa nyaman. Penutupan ini tanggapannya gimana, Kak? Ya, pertama ya alhamdulillah syukur acaranya telah berlangsung tertib, aman, lancar. Tetapi memang di luar ekspektasi kita, seperti dilaporkan oleh Ketua BPWS tadi, antusias masyarakat yang luar biasa. Dan ini juga akan menjadi satu pembelajaran ya, bahwa kita memang harus tetap mengedepankan protokol kesehatan. Walaupun keinginan masyarakat secara luas ingin menyaksikan haus akan hiburan, akan tetapi ini tetap kita disiplin untuk melaksanakan prokesnya. Dan yang kedua, ini adalah suatu objek wisata baru, destinasi wisata baru, yang mohon bantuan teman-teman media dihimbau masyarakat untuk menjaga hasil ini, bisa dipelihara, menjaga lingkungan, keamanannya, membuang sampah dan lain sebagainya, sehingga ini adalah menjadi hasil kita bersama ke depannya. Mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan dengan baik ke depannya. Sungai Sekanak Lambidaro yang saat ini menjadi ikon Kota Palembang tersebut diharapkan dapat menjadi efek positif bagi masyarakat, baik dari kebudayaan, pariwisata, dan UMKM. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Ganda Kopatra TV One mengabarkan. Inovasi mengubah Sungai Kumuh menjadi tempat wisata yang dilakukan Balai Besar Wilayah Sungai bersama pemerintah Kota Palembang mendapat antusias tinggi dari masyarakat. Namun kawasan yang baru dibuka itu terpaksa ditutup sementara untuk antisipasi penyebaran COVID-19. Meski di-launching dalam waktu yang sangat singkat karena animo masyarakat yang tinggi untuk mengunjungi acara ini hingga dikhawatirkan menjadi klaster penyebaran COVID-19. Namun inovasi mengubah sungai yang kumuh menjadi tempat wisata yang indah di Kota Palembang yang dilakukan oleh BBWS Sumatera 8 bekerjasama dengan pemerintah Kota Palembang ini ternyata berhasil menuai perhatian publik Indonesia bahkan dunia. Bahkan BBWS Sumatera 8 berencana akan kembali meneruskan restorasi Sungai Sekanak Lambidaro tahap kedua sepanjang 1,4 km yang manfaatnya nanti akan dirasakan masyarakat Palembang. Sungai Sekanak Lambidaro kini menjadi ikon baru Kota Palembang dan menjadi tempat destinasi wisata baru di pusat kota yang banyak didatangi warga. Seperti akun medsos milik Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo yang memuji kebersihan sungai di Palembang pasca kunjungannya ke Sungai Sekanak Lambidaro dan menuai beragam komentar memuji kebersihan inovasi ini. Dengan berhasilnya inovasi Sekanak Lambidaro fase pertama, Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera 8 berencana akan melanjutkan fase kedua restorasi Sekanak Lambidaro sepanjang 1,4 km dengan anggaran 98 miliar rupiah. Lamo sama yang sekarang apa bedanya? Oh, beda jauh. Beda jauh, Mbak. Kebersihannya, rapinya, pokoknya enak dipandang mata ya. Iya. Antusiasnya sangat baik sekali dan masyarakat tetap kita ajak untuk mencintai sungainya. Kami kelanjutannya akan melanjutkan fase kedua pembangunan restorasi ini sepanjang 1,3 kilo. Ya, kita selesaikan pada akhir Desember 2022. Yang akan dimulai kapan? Dimulai sekitar bulan akhir Maret lah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febrian Syah TV One mengabarkan. Basnas Batubara memberikan bantuan kepada korban kebakaran di Kecamatan Seibalai. Uang tunai sebesar 15 juta rupiah pun langsung diserahkan oleh PLT Ketua Basnas Fadli bersama Camat Seibalai Wali Walasagala, Ketua PACPD Perjuangan Seibalai Mansyah, serta relawan Kadin Berbagi Ahmad Yani. Pasca peristiwa kebakaran rumah milik pasangan suami istri Somad Sori Tuasagala dan Rosmini Siregar, warga desa perkebunan Sei Bejangkar, Kecamatan Seibalai, Batubara yang terjadi pada Rabu kemarin, tak butuh waktu lama, hanya berjarak 1 hari. Pemerintah Kabupaten Batubara bersama Basnas langsung memberikan bantuan biaya perbaikan rumah korban yang terbakar akibat bensin menyambar api lilin saat korban memasukkan bensin di dalam botol untuk dijual eceran.
PLT Ketua Basnas Padli bersama Camat Sebalai Wali Walasagala, Ketua PAC PDI Perjuangan Sebalai Mansyah, serta relawan Kadin Berbagi Ahmad Yani menyambangi rumah korban memberikan uang tunai senilai 15 juta rupiah yang nantinya uang tersebut digunakan untuk biaya perbaikan rumah korban. Selain uang, bantuan berupa sembako juga diberikan tim. Menurut PLT Basnas Batubara, Fadli mengatakan bantuan yang diberikan merupakan kepedulian Bupati Batubara Zahir terhadap warga yang terkena musibah. Kami dapat memberikan bantuan ini berkat himbauan dari Pak Bupati. Menyegerakan setiap bencana yang datangnya tiba-tiba, maka Pak Bupati mengharapkan bantuan itu segera dilaksanakan agar masyarakat dapat merasakan kepedulian Bupati Zahir sebagai Bupati Batubara. Sementara korban berterima kasih kepada Bupati Batubara serta Basnas dan pihak yang terus membantunya dalam musibah yang dialami. Berterima kasih banyak kepada Bapak Bupati Batubara, Bapak Zahir. Semoga dia melaksanakan tugas sebaik-baiknya mungkin dan lancar usahanya selama dia bertugas. Dari Batubara, tim TV One mengabarkan. Kembali di kabar Sumatera, pemirsa, keberadaan PT Bara Energi Lestari atau BEL di tengah pandemi COVID-19 sangat membantu warga di 5 kecamatan Kabupaten Nagan Raya Aceh. Selain telah memperkuat perekonomian warga, perusahaan yang bergerak di bidang penambangan batubara ini juga telah membangun puluhan rumah warga miskin setiap tahunnya. PT Bara Energi Lestari berkomitmen dalam memberdayakan masyarakat sekitar tambang batubara seperti mengutamakan putra daerah dalam bekerja hingga membangun rumah layak huni untuk warga kurang mampu dan bantuan sosial. Ratusan warga di 5 desa yakni Desa Kuta Aceh, Alubulo, Krueng Ceko, Krueng Mangkom, dan Paya Udeng, Nagan Raya Aceh mendapatkan bantuan Corporate Social Responsibility atau CSR PT Bara Energi Lestari. Selain membangun rumah, membangun jamban, memberikan modal usaha pada ibu-ibu rumah tangga seperti pengadaan mesin jahit, para pemuda desa juga 90% telah dipekerjakan. Selain itu, di tengah wabah COVID-19, pihak perusahaan juga rutin memantau kesehatan warga dengan program pengobatan gratis. Menurut Mariati, satu warga penerima bantuan mengaku sangat terharu karena mimpi untuk memiliki rumah layak huni akan segera terwujud karena gubuknya yang nyaris ambruk kini sedang dibangun rumah permanen oleh PT Bara Energi Lestari. Sekarang udah, alhamdulillah udah baik. Pak, ini siapa yang bangun ya? Siapa yang bangun? Siapa yang bangun? PT BEL kan. Terima kasih banyak. Udah ada tempat tinggalnya. Untuk di 5 desa ini banyak yang dibentuk. Ini salah satu contoh untuk tahun ini. Mungkin tahun-tahun yang lalu ada rumah juga 2, rehab bikin jamban sehat ada 4. Ini untuk tahun ini rumah 3. Yang bikin dasar dari dasar 2, yang rehab 1. Mungkin di Krueng Cuko yang kemarin 4. 7. Ini 3. Di Kuta Aceh kemarin 2. Untuk tahun ini 3. Itu 2 bikin baru, yang 1 direhab. Itu dari PT BEL. Warga berharap PT Bara Energi Lestari terus mempertahankan komitmennya dalam membangun wilayah sekitar tambang untuk terbentuknya kesejahteraan yang merata. Dari Kabupaten Nagan Raya, Khaidir Azhar, TV One mengabarkan. Untuk meningkatkan pembangunan di bumi Sentak Galah Serengkuh Dayung, pemerintah dan Kejaksaan Negeri Tebo melaksanakan penandatanganan nota kesepakatan di bidang perdata dan tata usaha negara. Menyusul penandatanganan nota kesepakatan ini, pemerintah diharapkan mampu melaksanakan pembangunan daerah sebagaimana mestinya. Bupati Tebo Sukandar meminta agar di tahun 2022 seluruh kepala OPD tidak ragu lagi dalam melaksanakan kegiatan, baik dana yang bersumber dari DAK, provinsi maupun dana dari APBD murni kabupaten. Sementara Kepala Kejaksaan Negeri Tebo, Imran Yusuf mengucapkan terima kasih kepada Pemda Tebo atas kepercayaannya dalam pendampingan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. MOU ini juga bertujuan agar pemerintah lebih bersemangat lagi dalam meningkatkan pembangunan daerah.
Atas kesepakatan ini saya minta kepada seluruh teman-teman tidak usah ragu lagi melaksanakan kegiatan APBD 2022 baik yang bersumber dari DAK, bersumber dari dana provinsi maupun dari APBD murni itu sendiri. Jadi ini merupakan kepastian hukum yang diberikan oleh Bapak Kajari dan teman-teman atau tim untuk melakukan pendampingan kepada teman-teman seluruh OPD dalam melaksanakan kegiatan di 2022 ini. Inilah dukungan dalam hal pemberian pendampingan hukum, di mana dengan pendampingan hukum ini memberikan rasa percaya diri kepada Bapak Bupati beserta seluruh jajaran untuk melaksanakan pembangunan. Insya Allah dengan dukungan tersebut tidak akan ada perilaku-perilaku dari aparat penegak hukum khususnya dari jajaran kejaksaan yang akan menghambat kegiatan pembangunan tersebut. Dari Kabupaten Tebo Jambi, Bayu Alfarizi, Muhammad Tarmizi, TV One mengabarkan. Kabareskrim Mabes Polri, Komjen Pol Agus Andrianto melantik sekaligus mengukuhkan pengurus Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Puja Kesuma periode 2021-2026 pada Sabtu malam 5 Februari 2022. Agus Andrianto berharap DPP Puja Kesuma dapat menjaga dan mengawal merah putih serta menjaga persatuan negara. Kepengurusan baru Dewan Pimpinan Pusat Puja Kesuma masa bakti 2021-2026 resmi dilantik dan dikukuhkan langsung oleh Ketua Pembina Puja Kesuma, Komjen Pol Agus Andrianto. Pelantikan yang berlangsung meriah dengan menerapkan protokol kesehatan ini dihadiri Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution, Kepala BNNP Sumut Brigjen Pol Toga Panjaitan, beberapa kepala daerah se-Sumatera Utara, organisasi masyarakat, dan para undangan lainnya. Selaku Ketua Dewan Pembina DPP Puja Kesuma, Komjen Pol Agus Andrianto berpesan kepada pengurus yang baru dilantik agar dapat memperkuat konsolidasi Puja Kesuma dan menjaga keutuhan NKRI serta mengawal menjaga bendera merah putih. Ini akan kita kembangkan sampai se-Nusantara. Artinya sekarang akan kita buat sentralistik, akan kita buat pemilihan secara demokratis di tempat wilayah-wilayah di provinsi yang ada dualisme. Insya Allah ke depan Puja Kesuma bersatu untuk kepentingan masyarakat Jawa di Nusantara. Dari Medan, Sumatera Utara, Yoga Syaputra, TV One mengabarkan. Serbuan teritorial karya bakti TNI untuk masyarakat terus dilakukan Kodim 0212 TS, seperti launching pembangunan 50 unit sumur bor air bersih untuk masyarakat di Tapanuli bagian selatan atau Tabaksel. Kodim 0212 TS hari ini melakukan launching pembangunan sumur bor di Masjid Al-Barokah, Kelurahan Sihitang, Kecamatan Padang Sidempuan, Tenggara, Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara. Menurut Dandim 0212 TS Letkol Infanteri Roy Chandra Sihombing, dalam sambutannya menyampaikan TNI khususnya Kodim 0212 TS akan selalu peka dengan masalah yang dihadapi masyarakat, terutama fasilitas umum, pembangunan sumur bor air bersih untuk masyarakat dan kebutuhan Masjid Al-Barokah di Kelurahan Sihitang ini menandai pembangunan 50 sumur bor lainnya di seluruh wilayah Kodim 0212 TS. Lebih lanjut, Dandim 0102 TS Letkol Infanteri Roy Chandra Sihombing menyampaikan pembangunan 50 sumur bor ini diperuntukkan untuk fasilitas umum seperti rumah ibadah, sekolah, desa, kelurahan, serta keperluan masyarakat lainnya. Menurut warga, lokasi Kelurahan Sihitang merupakan daerah dataran tinggi sehingga saat musim kemarau tiba, warga kesulitan air bersih di daerah tersebut. Pak Kasat, Bapak Jenderal TNI Dudung Abdurrahman yang memerintahkan kepada kami untuk selalu peka terhadap masyarakat, ya, khususnya mempelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan masyarakat sekelilingnya. Sehingga tidak lanjut dari perintah tersebut, ya, saya selaku Dandim memerintahkan kepada seluruh dan Ramil, ya, untuk belanja masalah. Kira-kira kebutuhan apa yang sangat mendesak yang saat ini berada di masyarakat. Acara launching perdana pembangunan sumur bor air bersih masyarakat ini juga dihadiri sejumlah undangan seperti Kapolres Padang Sidempuan AKBP Juliani Prihartini, Wali Kota Padang Sidempuan, diwakili Kakankes Bangpol, Timbul Halomuan, serta dari Kejaksaan dan tokoh masyarakat Kelurahan Sihitang. Dari Padang Sidempuan, Sumatera Utara, Dedi Herianto, TV One mengabarkan. Menteri Hukum dan HAM atau Menkumham Republik Indonesia Yasona Lauli menghadiri Disnatalis ke-68 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Dalam perayaan ini Yasona Lauli mengikuti kegiatan fun bike berkeliling kota Medan.
Puncak perayaan Disnatalis ke-68 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Menteri Hukum dan HAM RI Yasona Lauli bersama alumni, akademisi dan mahasiswa Fakultas USU melakukan fun bike. Dengan pengawalan ketat, Menteri Yasona Lauli bersepeda mengelilingi sepanjang 33 km seputaran jalan di Kota Medan pada Sabtu lalu. Dengan tema Alumni Day, acara Disnatalis ini juga disertai kegiatan fun walk donor darah, vaksinasi, cek kesehatan, dan door prize. Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia ini juga mengikuti kegiatan ramah tamah bersama alumni dan akademisi. Dalam sambutannya, Yasona Lauli mengaku bangga sebagai alumni Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Di usia ke-68, dirinya berharap alumni bersatu dan berkontribusi besar bagi kemajuan Fakultas Hukum dan Universitas USU mengingat persaingan yang dinamis di era digitalisasi. Saya betul-betul merasa bergembira sekali dan sangat terharu kembali ke kampus, ya, kembali ke kampus bersama Pak Rektor, Pak Dekan, Ketua Panitia dan adik-adik alumni Fakultas Hukum maupun mahasiswa Fakultas Hukum, ya, dalam rangka memperingati Disnatalis ini. Suatu kebanggaan bagi saya sebagai baik pribadi maupun sebagai menteri hadir kembali di alma mater saya. Dan saya melihat teman-teman, Pak Rektor, Pak Dekan semua menyambut baik kegiatan ini. Saya kira, saya yakin dan percaya bahwa Fakultas Hukum akan maju ke depannya. Ya, di bawah pimpinan Pak Dekan, Pak Rektor. Kemarin saya mendengar sambutan dari Pak Rektor tentang perlunya inovasi di dalam pelaksanaan pendidikan kita, mengawinkan pengajaran, penelitian, pengabdian, juga mengaitkannya ke dunia industri dalam era revolusi industri 4.0 dan akan menjelang revolusi industri 5.0. Usai menghadiri Disnatalis, Menteri Kemenkumham RI meninggalkan lokasi acara. Sebelumnya, di hari pertama perayaan Disnatalis ke-68 Fakultas Hukum USU, Menteri Yasona Lauli menyampaikan orasi ilmiah dengan tema urgensi Undang-Undang Cipta Kerja bagi kepastian hukum. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmida Liauzar, TV One mengabarkan. Musyawarah Wilayah ke-14 Pemuda Pancasila Sumatera Utara kembali digelar di Kota Medan, Sumatera Utara. Acara tersebut bertempat di Hotel Santika pada Sabtu lalu. Musyawarah Wilayah Pemuda Pancasila Sumut ke-14 ini dihadiri langsung oleh Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila, Djapto Sulistyo Surjo Sumarno, jajaran pengurus Majelis Pimpinan Nasional, dan Wakil Gubernur Sumatera Utara, Musa Rajeksa, serta seluruh kader Pemuda Pancasila di Sumatera Utara. Dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara, Musyawarah Wilayah Pemuda Pancasila ke-14 secara resmi dibuka dan diharapkan terlaksana dengan baik. Dalam kesempatan ini, Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeksa menuturkan, organisasi Pemuda Pancasila untuk saat ini sudah jauh lebih baik dari yang sebelumnya, karena proses lahirnya organisasi PP dibentuk oleh negara untuk menjaga persatuan negara Indonesia. Ya, kita lihat Pemuda Pancasila saat ini sudah jauh lebih baik lah dibandingkan yang dulu-dulunya. Karena kita tahu sejarahnya juga Pemuda Pancasila dibentuk oleh negara melalui TNI untuk mempertahankan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Zaman itu juga pemuda-pemuda dikumpulkan dari berbagai macam. Ya, akhirnya sekarang sudah masuk Pemuda Pancasila berapa generasi dan sudah banyak yang intelektual. Dan saat ini kita lihat Sumatera Utara sudah jauh lebih baik peran Pemuda Pancasila. Tidak hanya itu, dalam rangkaian acara pembukaan Musyawarah Wilayah Pemuda Pancasila ke-14, PP juga memberikan tali asih untuk masyarakat yang terdampak pada COVID-19. Ya, bangsa yang besar itu yang bisa mengikat solidaritas rakyatnya. Organisasi yang kuat dan besar ya bisa mengikat solidaritas dari anggotanya. Nah, untuk menimbulkan solidaritas ini kan harus ada satu dengan prestasinya organisasi terhadap anggotanya. Dari Medan, Sumatera Utara, Bahana Situmorang, Doni Admiral TV One mengabarkan. Kodrat Syah kembali terpilih menjadi Ketua Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Sumatera Utara pada Musyawarah Wilayah ke-14 Pemuda Pancasila Sumatera Utara yang digelar Sabtu kemarin. Kodrat bahkan siap menggerakkan kader untuk mendukung program pemerintah. Untuk periode kesekian kalinya, Kodrat Syah kembali memimpin Majelis Pimpinan Wilayah Pemuda Pancasila Sumatera Utara periode 2022 hingga 2027.
Kepengurusan ini dilantik langsung oleh Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila Yapto Sulistyo Surjo Sumarno di Hotel Santika Diandra Medan, Kota Medan. Ketua Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila juga melantik pengurus Pemuda Pancasila Sumatera Utara periode 2022 hingga 2027. Ia berpesan kepada Ketua MPWPP Sumut beserta pengurus untuk dapat memberikan program-program baru dalam 5 tahun ke depan di organisasi PP, terkhusus di Sumatera Utara. Ketua terpilih MPWPP Sumut Kodrat Syah menuturkan, Pemuda Pancasila Sumatera Utara ke depan lebih memperhatikan anggota dengan terobosan baru yang sudah disiapkan. Pemuda Pancasila ke depan seperti apa yang disampaikan Ketua Umum tadi, kita memperhatikan anggota kita, baik dia mau kerja, mau sekolah, baik anaknya. Kita sudah membuat beberapa terobosan untuk cari makannya. Kita ada program penanaman jagung untuk kader dan masyarakat, ada kerjasama beberapa kampus. Semua ini kita buat untuk secara khusus kader Pemuda Pancasila dan masyarakat Medan, Sumatera Utara. Harapan kami ke depan acara musyawarah wilayah Sumatera Utara yang ke-14 ini berjalan dengan baik dan lancar, dan semua sepakat memilih dan mendukung penuhnya lagi Ketua Kodrat Syah memimpin Pemuda Pancasila Sumatera Utara ini periode 2022 sampai dengan 2027 nanti. Hal tersebut dilakukan guna menggugah pandangan masyarakat terhadap organisasi kepemudaan yang dicap sarang preman. Kader Pemuda Pancasila ini juga nantinya akan siap mendukung program pemerintah guna memajukan Sumatera Utara serta Kota Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Bahana Situmorang, Doni Admiral TV One mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Jangan lupa perbarui informasi Anda di kanal YouTube TV One News dan kanal berita tvnews.com. Saya Nofri Avani bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.